Perkenalkan, saya Teli Karsten, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Ambon. Saya Acinan Lohi, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Ambon. Saya Fanda Festar Hussein, calon guru penggerak dari SD Impres 26 Ambon. Kami calon guru penggerak angkatan 11, kelas 08. Kami akan melakukan praktek coaching. Selamat Menyaksikan. Sore Ibu Aceh, apa kabar hari ini? Kabar saya baik Ibu Teli. Bagaimana Ibu Teli sendiri kabarnya? Saya sangat baik Ibu Aceh. Bagaimana sih mengajar di kelas-kelas yang rawan-rawan lagi Ibu? Masih Bu Teli, tapi saya tetap semangat Semangat, Bu. Ya. Ya. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching. Iya, Bu. Namun sebelum Ibu melakukan percakapan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan rubrik penilaian dan coaching sendiri. Apakah dalam coaching ini yang Ibu lakukan ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuannya, identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawab, ya? Ya, Bu. Nah, ada yang ingin saya tanyakan Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan di dalam percakapan coaching? Baik Bu, dalam percakapan coaching ini ada tiga kompetensi Bu yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu terkait dengan presence atau kehadiran saya sepenuhnya. Yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi ada tiga kompetensi ya Ibu ya, Iya. yang ingin Ibu kembangkan dalam Iya. percakapan coaching ini. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi yang paling spesifik yang mau Ibu kembangkan dalam percakapan coaching ini kompetensi yang mana? Baik Bu, kompetensi yang paling spesifik yang akan saya kembangkan dalam coaching ini yaitu mendengarkan dengan aktif Bu. Iya. Saya ingin sekali mengembangkan kompetensi ini karena di mana saya juga harus terus belajar ya Bu ya, Ya. untuk mendengarkan secara aktif apa yang misalnya menjadi salah satu kendala atau apa yang menjadi salah satu permasalahan. Misalnya kalau teman saya ada tertumbuk dengan masalah, saya harus bisa menjadi pendengar yang aktif, yang baik, sehingga mungkin sebentar nanti solusi bisa saya berikan kepada teman saya itu Bu. Iya, jadi Ibu bukan hanya bisa mendengarkan dengan baik, tapi juga bagaimana memberikan pertanyaan penuntun Iya. supaya teman Ibu bisa menemukan solusi yang tepat. Iya, betul Bu. Memecahkan seluruh permasalahan. Iya. Lalu apa sih indikator yang bagaimana yang nanti Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Iya. Indikator ketercapaiannya yaitu saya ingin sekali Bu agar saya bisa memberikan solusi dan coach saya bisa segera mengatasi permasalahan yang dihadapi Bu. Itu Iya. Bu. Iya betul ya Bu ya. Jadi Iya. ya supaya ketika Ibu memberikan pertanyaan itu coachingnya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya Bu. Ya, Betul terima sekali. kasih Ibu, itu mungkin saja pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Selanjutnya Ibu akan melakukan proses coaching dengan dengan teman Ibu, dan saya harap bahwa dalam melakukan proses coaching ini Ibu bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Baik, Ibu. Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat sore Bu Fanda. Selamat sore Ibu Aceh. Apa kabar hari ini Bu Fanda? Kabar saya baik. Kita ketemu lagi ya Ibu Aceh. Iya Bu Fanda, kita ketemu lagi. Oke. Ya, mohon maaf ya Ibu Aceh, saya sudah mengganggu waktu Ibu Aceh. Iya. Saya ingin
bercerita Bu Aceh. Apa yang ingin Ibu Fanda ceritakan kepada saya, Bu Fanda? Begini Bu Aceh, akhir-akhir ini di kelas saya itu saya perhatikan siswa-siswa saya itu sepertinya mereka tidak antusias dalam belajar. Selain itu mereka juga tidak mengumpulkan tugas, hanya sebagian saja yang mengumpulkan Bu Aceh. Oh, jadi begitu ya Bu Fanda. Jadi akhir-akhir ini dalam proses pembelajaran Ibu Fanda ada beberapa siswa yang kurang antusias, hampir setengah kelas ya Bu Fanda. Oke, bahkan tadi Bu Fanda juga sampaikan bahwa keaktifan mereka untuk mengumpulkan tugas berkurang. Cuman separuh saja yang mengumpulkan tugas dan yang lainnya tidak Ibu Fanda ya. Ya. Apa begitu Ibu Fanda? Betul sekali Bu Aceh. Nah, iya. Jadi Ibu Fanda, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita di saat ini Ibu Fanda? Iya Bu Aceh, saya berharap setelah saya bercerita dengan Ibu Aceh ini, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, di mana anak-anak saya ini bisa aktif dalam belajar dan saya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang aktif. Kemudian anak-anak saya juga mau mengumpulkan tugas Bu Aceh. Oh, begitu ya Bu Fanda ya, luar biasa ya. Baik Bu Fanda. Oke, menurut Ibu Fanda, apa sih hal-hal yang membuat Ibu Fanda lihat murid-murid itu tidak antusias dalam proses pembelajaran, dan apa juga hal-hal yang membuat murid-murid Ibu Fanda tidak aktif dalam mengumpulkan tugas yang Ibu Fanda berikan? Ya, mungkin kalau saya perhatikan ya Bu Aceh ya, mungkin anak-anak saya ini kan mereka menginginkan pembelajaran itu yang menyenangkan, yang asik. Ya. Sementara saya mengajar tidak menggunakan media atau metode pembelajaran yang menyenangkan, Bu Aceh. Sehingga anak-anak saya itu mereka tidak antusias. Kemudian tugas-tugas juga yang saya berikan mungkin tidak sesuai dengan tingkat pemahaman mereka atau tingkat kemampuan mereka, sehingga mereka mungkin sulit dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan Bu Aceh. Oh begitu ya Ibu Fanda. Nah Ibu Fanda, kira-kira apa sih yang membuat apa sih langkah yang Ibu Fanda akan ambil sehingga bisa membuat murid-murid Ibu Fanda kembali antusias dan aktif juga untuk mengumpulkan tugas-tugas Ibu Fanda? Kalau saya pikir-pikir ya Ibu Aceh, mungkin saya akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, Ya. di mana saya akan memberikan tugas kepada siswa-siswa saya itu sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, sehingga mereka mungkin bisa menyelesaikan. Kemudian untuk siswa-siswa yang tidak antusias ini, yang kurang antusias, saya mungkin akan menyusun perencanaan pembelajaran itu lebih menarik, yaitu dengan menggunakan berbagai video, menampilkan video-video dari YouTube, atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang sedang tren seperti TikTok. Kemudian ada juga saya akan menggunakan kuisis, Kahoot, seperti itu. Mungkin akan lebih menarik ya kalau saya rubah seperti itu Ibu Aceh. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang Ibu Fanda sampaikan ini. Ya, itulah tujuan dari diferensiasi pembelajaran ya Ibu Fanda ya. Nah, kemudian Ibu Fanda, kira-kira terkait dengan pengumpulan tugas, keaktifan anak-anak dalam pengumpulan tugas, apa sih yang menurut Ibu Fanda menjadi kendala sehingga anak-anak kurang antusias atau kurang aktif dalam mengumpulkan tugas-tugas yang Ibu Fanda berikan? Itu yang jadi pikiran saya Bu Aceh sebenarnya, karena mungkin tugas yang saya berikan itu mungkin bobot soalnya terlalu banyak Bu Aceh. Kemudian soalnya juga mungkin bagi mereka sangat sulit, karena saya memberikan soal yang sama kepada seluruh siswa, sementara saya tahu betul bahwa kemampuan siswa-siswa saya ini kan berbeda-beda, minat dan bakat mereka juga kan berbeda-beda. Harusnya saya memberikan tugas juga harus menyesuaikan dengan hal tersebut Ibu Aceh. Oh, betul Ibu Fanda. Saya sependapat dengan Ibu Fanda. Nah Ibu Fanda, kalau saya boleh tahu sumber belajar apa yang Ibu Fanda gunakan dalam proses pembelajaran? Selama ini saya hanya menggunakan sumber belajar yang terbatas. Saya hanya
menggunakan buku teks dari perpustakaan saja Bu Aceh. Oh, begitu ya Bu Fanda. Apakah tidak ada sumber belajar lain lagi Bu Fanda yang Bu Fanda gunakan dalam proses pembelajaran? Sebenarnya kalau dari banyak pengalaman yang saya ikuti berupa pelatihan, workshop, itu saya melihat banyak sekali sumber belajar yang bisa kita gunakan ya Bu Aceh, sehingga saya menjadi termotivasi untuk bagaimana saya mau merancang pembelajaran menggunakan video-video YouTube itu, kemudian dari menggunakan kuisis, kemudian juga ketika saya mengajar juga saya akan memperhatikan tugas-tugas tersebut. Ada yang nantinya saya rencanakan itu nanti tugasnya bisa berupa puisi, bisa berupa gambar, bisa berupa video, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan minat mereka kali ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali Bu Fanda. Saya yakin sekali Bu Fanda bisa menggunakan berbagai sumber dan berbagai sumber belajar, dan saya yakin dengan berbagai sumber belajar yang Ibu Fanda gunakan, murid-murid akan lebih antusias dan mereka juga akan lebih aktif dalam mengumpulkan tugas. Karena Ibu Fanda sudah melihat dan Ibu Fanda sudah membuat perencanaan untuk memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat dari murid-murid Ibu Fanda. Iya betul. Ya. Bu Aceh, saya juga ingin merencanakan pada proses pembelajaran lebih menarik perhatian siswa mungkin dengan ice breaking kali ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Fanda. Ice breaking itu juga sangat penting supaya siswa-siswi kita tidak mengantuk, mereka tidak kurang, tidak motivasi belajarnya tak meningkat, semangat mereka untuk belajar juga meningkat dengan ice breaking Bu Fanda. Iya betul sekali, saya mulai memikirkan hal itu Bu Aceh. Ya, oke. Bu Fanda, selanjutnya apa sih komitmen Ibu Fanda terhadap rencana Ibu Fanda ini? Kapan Ibu Fanda mulai melaksanakannya? Iya, saya mulai berkomitmen bahwa sebentar nanti saya akan mulai menyusun perangkat ajar atau pembelajaran menggunakan media-media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tren sekarang, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Saya akan menampilkan video-video YouTube dan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizizz dan Kahoot. Jadi saya berkomitmen penuh bahwa saya akan mengubah cara saya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oke, baik sekali Bu Fanda. Saya mendukung penuh apa yang Bu Fanda sudah komitmen. Oke, selamat sore Ibu Fanda, Ibu Aceh. Ya, Apa Ibu, kabarnya? Selamat sore Bu Teli. Ya, bagaimana perasaannya setelah melakukan percakapan coaching? Saya lega sekali dan senang sekali. Iya. Ibu Aceh bagaimana? Saya juga sangat senang Ibu karena saya sudah boleh bisa membantu Ibu Fanda dalam menyelesaikan permasalahannya, memberikan solusi-solusi terkait dengan apa yang Ibu Fanda hadapi. Ibu. Iya, ya, dari hasil pengamatan saya proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar ya Ibu. Iya. Nah, tadi sebelum melakukan percakapan coaching, saya sudah menanyakan terkait dengan indikator ketercapaian. Apa saja yang sudah Ibu Aceh lakukan terkait dengan indikator tersebut? Baik Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan semuanya sudah terjadi berdasarkan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait permasalahannya, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Fanda dalam proses ke depan. Iya, menurut saya sebagai observer, Ibu sudah bagus sekali untuk melakukan percakapan coachingnya, sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching sendiri Ibu Fanda sudah bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya selama ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kita punya percakapan observasi ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan lagi kepada Ibu Aceh. Kompetensi apa lagi yang Ibu mau kembangkan ke depan? Ya, baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu. Lalu semuanya itu saya lakukan agar saya lebih menggali lagi informasi yang mendalam
yang dapat mengarahkan saya untuk bisa membantu memberikan solusi kepada permasalahan yang dihadapi oleh Koci sendiri, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Aceh ya. Ya, Semoga Bu. sukses ke depan Terima kasih, Bu. dalam melakukan percakapan coaching, bisa membantu teman-teman rekan-rekan sejawat untuk ada di dalam percakapan coaching. Baik, Bu. Iya, sama-sama kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini dan mungkin pada lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu Ibu Fanda. Teli, Ibu Aceh, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Fanda. Waalaikumsalam, Ibu Aceh. Apa kabar Ibu Fanda hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu Aceh bagaimana? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat juga Ibu Fanda. Nah Ibu Fanda, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaannya Ibu Fanda. Yang pertama-tama yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan ya di hari ini dalam coaching kita hari ini. Nah, hari ini juga coach dan coachee yang saya akan amati dan saya nilai itu sesuai dengan rubrik penilaian ya. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespons dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Ibu Fanda disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu Fanda yaitu kompetensi apa yang Ibu Fanda akan kembangkan pada coaching kita kali ini, Ibu Fanda? Ya, baik Ibu Aceh, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Fanda. Oke, yang berikut pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Fanda kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini? Ya, yang mungkin akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, indikator bagaimana yang ingin Ibu Fanda gunakan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang akan saya gunakan yaitu saya berharap bahwa coaching yang saya bantu sebentar nanti dalam melakukan coaching itu dapat menyelesaikan atau dapat menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, baik Ibu Fanda ya. Demikian dulu ya Ibu Fanda observasi kita di saat ini. Silakan Ibu Fanda melakukan coaching terhadap coachee dan terima kasih atas kesempatannya di kami. Oke, terima kasih. Sama Ibu Bu Fanda. Aceh. Halo, selamat sore Selamat Ibu sore Teli. Ibu Fanda. Selamat sore, bagaimana kabar Ibu Teli? Kabar baik Ibu Fanda, kabar bagaimana? Saya juga kabarnya baik. Ya, Tapi saya kok lihat-lihat Ibu Teli sepertinya hari ini tidak bersemangat. ya, Ada Ibu, apa? masalah saya banyak Bu, bersama dengan teman-teman saya di kelas. Saya ini punya teman-teman Ibu ya, tidak mau berubah. Mereka selalu mengajar itu dengan menggunakan metode-metode konvensional. Saya kan merasa bagaimana begitu ya Bu ya, kita kan sudah maju, sudah dengan pembelajaran yang lebih bagus, yang menarik, tapi teman-teman saya masih tetap saja mengajar dengan pendekatan-pendekatan yang konvensional. Oh, jadi masalah Ibu dengan rekan-rekan guru Ibu di sekolah yang masih menggunakan metode dan media pembelajaran konvensional. Ya. Sementara Ibu mengharapkan bahwa mereka bisa mengajar menggunakan media dan metode yang inovatif. Seperti itu ya Bu seperti ya. itu, Bu. Jadi kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Ibu harapkan? Saya tuh berharap supaya teman-teman saya ini ke depannya mereka bisa memberikan pembelajaran itu dengan menggunakan model-model pembelajaran yang kreatif, yang kekinian, menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah banyak tuh Bu, ada Quizzes, ada Canva, seperti itu Ibu. Oh, jadi apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru ini?
Yang saya harapkan itu supaya teman-teman guru saya itu bisa berubah, bisa merubah pola pembelajaran mereka di kelas menggunakan model-model yang kreatif dalam pembelajaran. Wah, bagus itu ya. Kalau saya lihat dari apa yang Ibu harapkan, itu berarti pembelajaran itu sudah sangat maksimal ya. Karena sudah menggunakan, kalau sudah menggunakan media dan metode yang bervariatif, itu sudah masuk pada level 10. Kira-kira di sekolah Ibu itu dari apa yang Ibu harapkan itu kira-kira sudah sampai di level berapa? Kalau saya lihat sih Bu ya, kira-kira mereka semua masih ada pada level 5 Bu. Oh, level 5. Ya, Lalu dari level 5 itu Ibu menginginkan perubahan sampai ke level berapa? ya saya tidak ingin yang terlalu muluk-muluk ya Bu ya. Kalau bisa sampai ke level 7 itu juga sudah bagus. Oke, jadi Ibu menginginkan agar sekolah Ibu sampai pada level 7. Ya, Kira-kira rencana Ibu apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa membuat rekan-rekan guru ini sampai naik ke level 7? mungkin saya berkolaborasi ya Bu ya dengan teman-teman, memberikan pembiasan, memberikan praktik-praktik baik kepada mereka, mengajarkan mereka untuk bagaimana bisa mengajar dengan aplikasi-aplikasi model-model pembelajaran yang menarik seperti itu. Oke, baik. Bagus sekali ya rencana Ibu Teli. Apakah rencana Ibu Teli itu memerlukan atau membutuhkan bantuan dari orang lain atau dukungan dari orang lain? Kayaknya saya harus membutuhkan, bukan, saya tidak bisa kerja sendiri Bu, karena saya juga harus membutuhkan pimpinan sekolah, kepala sekolah, lalu rekan-rekan guru saya juga yang sudah ada, yang mereka juga sudah melakukan pembelajaran inovatif. Tidak banyak orang Bu di sekolah saya yang sudah melakukannya, hanya sekitar 1-2 orang saja. Mungkin saya akan meminta bantuan mereka juga. Oke, baik. Ibu Teli, kira-kira apakah perubahan tadi yang Ibu rencanakan ini sudah pernah Ibu lakukan lagi? Sudah pernah Ibu lakukan sebelumnya? Saya belum pernah lakukan Bu, tapi mungkin saya akan mencoba untuk melakukan. Oke, berarti Ibu punya perencanaan untuk akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru, kemudian akan juga berbagi praktik baik, Iya. seperti itu ya Bu ya? Ya, Bu. Oke, jadi kira-kira yang Ibu rencanakan ini komitmen apa yang Ibu bisa maksimalkan, dan kira-kira kapan mulainya rencana Ibu? Ya, komitmen saya yaitu saya akan dalam waktu dekat ini saya akan melakukan kegiatan berbagi praktik baik bersama dengan beberapa rekan sejawat saya yang sudah pernah mempraktekannya kepada seluruh teman-teman di sekolah saya yang masih mengajar dengan metode konvensional. Mungkin minggu depan Bu kami merencanakan untuk melakukannya. Oke, baik. Rencana yang sangat bagus ya, luar biasa Iya, sekali Bu. Bu Teli. Terima kasih. Semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar ya. Amin, Bu. Dan saya tunggu ceritanya Iya, kalau Ibu pasti, sudah Bu, ya. berbagi dan berkolaborasi serta berbagi praktik baik dengan rekan-rekan. Saya mau dengar cerita selanjutnya ya, Iya, Ibu Teli. Ibu. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu Teli setelah bercerita? Ya, saya merasa lega Bu, karena saya juga bingung saya harus memulai dari mana dan saya harus memulainya dengan siapa. Terima kasih Ibu sudah memberikan saya pencerahan untuk menuntun saya untuk menemukan saya harus melakukan apa Bu. Oke, baik Ibu Teli, jangan ragu ya Ya, Ibu. untuk memulai rencana Ibu ya. Terima kasih Oke, Bu. sampai jumpa ya. Nanti Iya. kita ketemu lagi. Iya Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum Ibu Fanda. Waalaikumsalam Ibu Aceh. Apa kabar? Baik, gimana ya kabar Ibu Aceh? Baik juga Ibu Fanda.
Oke, Ibu Fanda, tadi sudah selesai ya melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Teli. Iya. Ya, bagaimana perasaan Ibu Fanda? Wah, senang sekali. Ternyata Ya, lancar. lancar ya Ibu Fanda ya. Oke, ada beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang akan saya sampaikan kepada Ibu Fanda. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Fanda lakukan terkait dengan coaching? Lalu ya, indikator pencapaiannya bagaimana Ibu Fanda? Ya, baik Ibu Aceh. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Teli Ya, dan saya sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta ya, yang saya identifikasi, saya gali tujuannya, identifikasi, kemudian perencanaan apa yang nantinya coaching akan lakukan, kemudian bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Tadi sudah saya gali pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, baik ya Ibu Fanda. Tadi juga saya sudah melihat ketika proses coaching itu prosesnya berjalan dengan baik. Ibu Fanda dan Ibu Teli sudah boleh Ibu Teli sudah boleh menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Ibu Teli. Lalu Ibu Fanda juga sebagai coach sudah boleh memberikan solusi terkait dengan apa yang Ibu Teli rasakan selama ini ya Ibu Fanda ya. Kemudian Ibu Fanda dan Ibu Teli tadi terkait dengan coaching itu saya lihat sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Lalu kemudian juga Ibu sudah menggali apa saja yang menjadi pokok permasalahan dari Ibu Fanda, kemudian sudah saling memberikan solusi. Baik Ibu Fanda, tadi proses coaching sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, dan sekarang saya punya pertanyaan yang terakhir. Kira-kira sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Ibu Fanda ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, saya pikir kompetensi yang ingin terus saya kembangkan yaitu saya akan berusaha belajar lebih baik lagi sehingga kedepannya ketika saya melakukan coaching akan lebih baik hasilnya dan saya bisa menerapkan itu sesuai dengan alur tirta. Baik sekali ya Ibu Fanda ya. Oke, saya harap sebentar nanti ketika ada lagi permasalahan Ibu Fanda sudah bisa melakukan proses coaching ini dengan baik. Dan demikian ya Ibu Fanda, observasi kita di hari ini luar biasa sekali. Tadi proses coaching saya lihat sungguh baik. Demikian, terima kasih untuk kesempatannya di saat ini. Ya, terima kasih Bu Aceh sudah mengobservasi saya dan Ibu Teli. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Ibu Ya. Aceh. Sampai jumpa Ibu Fanda, semoga sukses ke depannya. Oke, selamat sore. Selamat sore Ibu Fanda. Ya. Selamat sore Ibu Fanda, ketemu Selamat lagi sore, kita di sini. Ibu Teli. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa Ibu. Ibu kabar bagaimana? Wah, kabar saya juga baik, Ibu Teli. Ibu sibuk sekali ya hari-hari ini. Oh, tidak juga. Kita kan hari ini sudah sepakat untuk nantinya kita akan melakukan coaching ya Bu Teli Iya, ya. betul sekali. Ibu. Jadi nanti saya akan berperan sebagai pengamat atau observer. Di sini saya akan mengamati jalannya coaching Ibu Teli dan Ibu Aceh. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Kemudian sesuai dengan kita punya rubrik penilaian. Oke, baik, sebelum kita lanjut pada proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Teli selaku Iya. coach. Apakah Ibu Teli bersedia? Sedia Ibu, silahkan. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama, kira-kira dalam melakukan coaching sebentar nanti, kompetensi apa yang akan Ibu Teli capai selaku coach? Yang kompetensi yang ingin saya capai di dalam percakapan coaching nanti Ibu, saya ingin bagaimana saya bisa present, itu hadir sepenuhnya dalam percakapan, lalu mendengarkan secara aktif coach saya bercerita dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi Iya, ya. betul sekali Ibu. Yang pertama presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya.
Oke, baik. Dari ketiga kompetensi itu, apakah ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan di antara ketiganya? Ya, antara ketiganya itu ada dua kompetensi yang mau lebih spesifik, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Oke, coach. baik. Kompetensi yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik berarti ada dua saja ya, Bu ya, betul Ibu. yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Iya. Oke, baik. Dari kompetensi tersebut, indikator apa yang ingin Ibu capai? Indikator yang ingin saya capai itu yaitu bagaimana coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan. Oke, bagus sekali ya Ibu Terima Teli. kasih, Ibu. Jadi nanti Ibu Teli akan mengarahkan Koci untuk bagaimana bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Ibu Teli, mungkin hanya itu saja yang saya tanyakan sebelum nantinya kita akan lanjut dengan proses coaching. Iya. Oke, baik. Sampai jumpa lagi ya. Iya, Ibu. Nanti saya akan melihat bagaimana Ibu Teli dan Ibu Aceh sebentar nanti akan proses. Oke, baik. Iya. Terima kasih, Terima Ibu kasih, Teli. Ibu. Selamat sore Ibu Teli, kabar baik Ibu. Bagaimana Ibu? Ya, saya kabar juga baik, Ibu. Tapi kelihatan ini Ibu Aceh kayaknya kurang bersemangat. Sebenarnya ada masalah apa, Ibu Aceh? Ya Ibu Teli, memang akhir-akhir ini saya agak kurang bersemangat Bu Teli. Ada sesuatu hal yang mengganjal dalam pikiran saya dan saya tidak tahu saya harus mengutarakannya kemana Ibu Teli. Mungkin Ibu Teli ada waktu tidak Ibu Teli? Saya ingin menyampaikan isi hati saya Ibu Teli terkait dengan tugas tanggung jawab saya sebagai guru di lembaga pendidikan ini Ibu Teli. Iya, Ibu, saya tetap ada waktu. Ibu tidak usah sungkan untuk bercerita dengan saya. Terima kasih banyak ya Ibu Teli ya atas waktu yang Ibu Teli Iya, Ibu. bisa sediakan kepada Jangan saya. sungkan-sungkan. Kita di dalam sekolah kita itu seperti keluarga sendiri, Ibu. Nah, ini apa yang mau Ibu ceritakan? Apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Silakan. Iya Ibu Teli, kebetulan kan Ibu Teli di sekolah ini selain bertugas sebagai guru mata pelajaran, saya kan punya tugas tambahan lain lagi Ibu Teli. Saya juga sebagai staf humas, saya juga sebagai ketua literasi di dalam sekolah ini. Banyak hal yang harus saya kerjakan Ibu Teli, sehingga terkadang ada pekerjaan yang lain yang terlewatkan yang tidak bisa saya lakukan. Lalu yang lain boleh saya menyelesaikannya dengan baik. Cuman memang ada tanggapan yang kurang enak dari teman-teman dan juga dari pimpinan sekolah ini Bu Teli, sehingga ada dalam benak saya terbesit bahwa saya ingin sekali mengundurkan diri dari salah satu tugas tanggung jawab saya Bu Teli. Jadi Ibu ingin mengundurkan diri, Ibu, Iya. dari salah satu tugas dan tanggung jawab Ibu. Iya. Jadi Ibu ingin mengundurkan diri dari salah satu tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah. Apakah Ibu sudah melakukan pembicaraan dengan kepala sekolah, Ibu? Iya sudah Bu, saya sudah melakukan pembicaraan dengan kepala sekolah. Namun kepala sekolah masih menimbang-nimbang. Kepala sekolah juga menyarankan kepada saya kalau benar-benar saya ingin mengundurkan diri dari tugas tambahan saya itu, saya harus bisa mencari salah satu orang sebagai pengganti saya Bu Teli. Oh begitu. Iya. Jadi Ibu harus mencari orang untuk mengganti. Iya. Nah, dalam kegiatan literasi yang Ibu sudah lakukan itu, apa selama ini ada yang membantu Ibu dalam melakukan kegiatan tersebut? Ada Ibu, cuman guru itu sekarang sementara ada dalam proses pendidikan lanjut Bu. Jadi terkesan sepertinya saya kerja sendiri Bu. Jadi saya tidak bisa membagi diri saya Bu antara tugas pokok saya yang harus saya kerjakan yaitu mengajar di kelas dan juga sebagai staf dan pekerjaan tambahan saya yang lain Bu. Iya, jadi Ibu merasa sedikit resah ya selama Iya. ini ya, karena Ibu tidak ada dibantu oleh teman-teman yang lain. Ya, jadi bagaimana
respon Ibu Aci sendiri terhadap apa yang disampaikan oleh pimpinan sekolah? Iya Ibu Teli, tanggapan saya merasa sangat senang ya Ibu Teli ya. Beliau dengan bijak menyarankan kepada saya untuk mencari pengganti saya, karena bagaimanapun tugas ini juga kan pentingnya Ibu Teli untuk mengembangkan sekolah kita ya Ibu Teli. Kemudian yang masih mengganjal Ibu Teli, saya masih sedikit mengganjal karena dengan begitu banyak beban yang harus saya ambil, keluarga saya jadi terbengkalai Ibu Teli. Iya Ibu Teli. Ya memang kita juga harus memikirkan keluarga kita ya Bu ya. Iya. Jika saya boleh menyimpulkan, apa yang membuat Ibu Aci merasa tidak nyaman yaitu bahwa Ibu Aci harus mendapatkan seorang pengganti untuk menggantikan posisi Ibu Aci sebagai ketua literasi. Iya. Nah, dari apa yang menjadi langkah selanjutnya Ibu Aci, apa rencana Ibu Aci ke depan untuk mencari pengganti? Iya, langkah yang akan saya ambil ke depannya itu Ibu, saya memang harus mencari seorang pengganti untuk menggantikan saya dalam tugas dan tanggung jawab ini, karena kalau tidak ada pengganti maka tanggung jawab ini kan dia akan terbengkalai, dia akan lalai, dan program-program sekolah terkait dengan literasi juga tidak akan berjalan dengan baik Ibu Teli. Lalu apakah Ibu Aci sendiri sudah menemukan orang yang tepat untuk menggantikan Ibu, atau ada seseorang yang Ibu rekomendasi untuk bisa menjadi pengganti Ibu? Iya Bu, saya sudah mendapatkan seorang yang bisa mengganti saya Ibu. Saya lihat dia sangat loyal terhadap pekerjaan, dia juga bertanggung jawab Ibu. Yang akan menggantikan saya itu Ibu Desi Ibu. Luar biasa Ibu ya, Ibu Ya. sudah melakukan langkah penyelesaian yang baik sekali terkait dengan Ibu Desi. Apakah Ibu juga sudah memberikan tuntunan kepada Ibu Desi untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang harus Ibu lakukan ketika nanti Ibu memberikan tanggung jawab itu kepada Ibu Desi? Sudah Ibu, saya sudah ke Ibu Desi dan saya sudah boleh membimbing dia apa saja yang harus dia laksanakan, tugas tanggung jawab, job description-nya terkait dengan literasi, apa saja yang harus dilakukan Ibu, saya sudah boleh membimbing dia. Ya. Kira-kira apakah ada dukungan yang masih Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini? Baik Bu, saya memang masih membutuhkan dukungan Bu. Jadi saya akan berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain supaya terkait dengan kegiatan literasi ini kami bisa sama-sama saling mengingatkan supaya kegiatan ini terus berjalan Ibu dengan baik. Iya betul, baik sekali ya Ibu ya, dengan komitmen yang Ibu sudah akan bangun bersama-sama, itu ide yang bagus sekali Ibu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Ibu ya. Iya, Bu. Apa yang mengganjal di hati Ibu, supaya Ibu tetap bekerja dengan suasana hati yang nyaman dan tenang. Terima kasih banyak atas semua yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Terima kasih juga Bu atas solusi yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya jadi tidak enak karena banyak mengganggu waktu Ibu. Tapi saya bersyukur Ibu boleh bersama-sama dengan saya sehingga saya sudah lega. Apa yang sudah saya sampaikan kepada Ibu, Ibu sudah boleh merespon saya dengan baik, dan saya juga sudah boleh berkomitmen untuk terus bisa melaksanakan tugas tanggung jawab saya yang lain dengan baik. Iya. Saya akan mendengar kabar-kabar selanjutnya dari Ibu setelah Ibu melaksanakan apa yang harus Ibu lakukan, melepaskan tanggung jawab Ibu sebagai ketua literasi dan memberikannya kepada teman yang lain. Saya akan mendengarkan cerita-cerita selanjutnya dari Ibu Aci, dan kita akhiri dulu pembicaraan kita sampai di sini. Terima kasih Ibu Aci. Iya, Saya pamit ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Teli dan Ibu Ace. Tadi saya sudah melihat dan mengamati proses coaching yang Ibu Teli dan Ibu Ace laksanakan. Dan saya perhatikan dari praktek coaching yang tadi sudah dilakukan berdua, itu saya lihat sudah mengikuti alur tirta, sudah dapat mengidentifikasi, merumuskan tujuan, kemudian membuat perencanaan,
dan tanggung jawab atau komitmen. Sudah bagus sekali ya tadi saya lihat. Iya, Ibu. Jadi ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Teli selaku coach. Silakan, Bu. Bersediakah? Oke. Bersedia, Ibu, silakan. Oke, baik. Jadi setelah tadi Ibu Teli lakukan coaching bersama dengan Ibu Aceh, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Teli inginkan? Ya, di sini dalam percakapan coaching ini indikator kompetensi yang sudah saya lihat yaitu bagaimana coach sendiri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti tadi Ibu Teli selaku coach sudah dapat menggali kompetensi yaitu bagaimana coach sudah dapat menemukan solusi dan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Kira-kira apalagi kompetensi yang ingin Ibu Teli kembangkan ke depan saat melakukan coaching? Iya, mungkin ke depan itu saya akan mengembangkan lagi, Bu, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa menuntun coach sendiri menemukan solusi atas permasalahannya, dan juga saya akan mengembangkan lagi supaya saya bisa lebih mendengarkan dengan aktif. Oke, baik. Jadi saya lihat tadi apa yang Ibu Teli inginkan, kompetensi yang ingin Ibu Teli capai yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sudah berjalan dengan baik. Dan saya lihat juga Ibu Aceh selaku coach sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Aceh hadapi setelah melakukan coaching dengan Ibu Teli selaku coach. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan Ibu Teli kepada Ibu Aceh, luar biasa ya. Semuanya sudah dapat terselesaikan ya Ibu Aceh masalahnya. Sudah, Bu. Iya, baik. Oke, demikian. Terima kasih untuk Ibu Teli dan Ibu Aceh. Hari ini sudah kita sama-sama melakukan praktik coaching ya. Iya, Bu. Oke, semangat ya untuk berduanya. Oke, kita jumpa lagi ya. Ya, Iya, sampai Bu. jumpa. Kita akan jumpa lagi.